Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ikhwatal iman wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari pembelajaran kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis dan disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada bab yang ke-6, atau kalau dalam Sahih Al-Bukhari ini adalah bab yang ke-5. Bab jazail walidain, bab membalas kebaikan orang tua. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidahu." Tidaklah bisa, walad itu adalah anak. Yajzi, membalas. Kata yajzi ini adalah membalas. Yang sering kita gunakan kata lampaunya adalah jazaka. Jazakallahu khairan. Nah, ini mudhari'nya, yajzi. Asal katanya itu adalah yang sering kita ucapkan, jazaka, jazakallah khairan. La yajzi waladun walidahu. Tidak akan bisa walad, siapapun anak. Di sini menggunakan walad tanpa menggunakan alif lam. Ya. Artinya siapapun itu, mau dia bagian dari golongan para nabi, ketika dia menjadi anak untuk orang tuanya, maka tidak akan bisa membalas kebaikan yang telah diberikan oleh orang tuanya, dan apapun status sosialnya, entah itu dia raja, dimuliakan oleh banyaknya manusia, dia memiliki pangkat yang tinggi sehingga banyak dihormati oleh bawahannya, tetap saja status sosialnya, jumlah hartanya, sekalipun dia berikan, tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua. La yajzi waladun, tidak bisa. Illa, nah ini dia, ada kata illa. Illa berarti ada pengecualian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia, ya tidak ada satupun dari manusia, semuanya manusia, lafi khusr, berada di dalam kerugian. Illa, kecuali, berarti ini apa? Pengecualian, istisna. Dalam kaidah bahasa Arab namanya istisna, pengecualian. Ada satu amalan yang bisa menjadikan anak itu membalas kebaikan orang tuanya. Membalas kebaikan orang tuanya. Apa itu? Ayyajidahu mamlukan, yaitu ketika dia mendapatkan orang tuanya menjadi mamluk. Mamluk itu status dimiliki. Apa itu? Budak. Karena budak itu satu-satunya jenis manusia yang dimiliki oleh manusia, ya.
Ketika dia mendapatkan orang tuanya menjadi mamluk, budak, fayashtarihi, kemudian dia membeli orang tuanya itu, fayu'tiqahu, dengan tujuan untuk memerdekakan. Karena budak ini tidak bisa dimerdekakan dari tuannya kecuali dengan dibeli. Atau yang kedua, kalau dibebaskan oleh pemiliknya, tapi rasanya susah, Pak. Kalau orang udah punya budak dikasih begitu saja tanpa ada barteran. Nah, kalau bahasa kita sekarang kan barter. Apa nih? Duit atau yang semisal dengan harga budak itu, mungkin tanah, jumlah hewan ternak, mungkin ratusan onta atau puluhan kebun, yang memang senilai dengan harga budak tersebut. Karena orang memiliki budak itu harus mengeluarkan uang yang sangat, sekarang aja kita beli benda mati nih, mobil, padahal jalannya juga kita yang nyatar, yang ngidupin. Dan dia nggak bisa dengan suruh-suruh aja maju berhenti, nggak bisa. Dan dia pun juga paling melayani di jalan. Adapun untuk kebutuhan hariannya nggak bisa. Tapi kalau budak, nyuci bisa, mijet bisa, jadi satpam bisa. Benda mati nggak bisa. CCTV jadi satpam, cuma ngerekam. Ada maling tetap aja diliatin doang. Nggak bisa ditangkap sama dia. Budak bisa jadi algojo, bisa menjadi bodyguard, bisa menjadi apapun itu, bisa jadi teman. Apapun yang ingin kita suruh, maka bisa dilakukan oleh budak. Karena budak ini dari manusia. Maka untuk bisa mendapatkan budak harus dengan uang yang sangat banyak. Makanya untuk bisa memerdekakan budak berarti membutuhkan uang yang sangat banyak. Kira-kira bisa enggak anak dia memerdekakan orang tuanya yang berstatus budak? Bisa dipahami enggak hadis ini? Dia dapatkan orang tuanya menjadi budak. Orang tua kalau budak mesti melahirkan anak yang berstatus budak. Mungkinkah anak yang berstatus sama-sama budak memerdekakan budak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena budak itu beda dengan asisten rumah tangga. Dia punya akad jasa, tiap bulannya dapat gaji dari tuannya. Kalau budak, adakah gaji dari tuannya? Tidak ada. Sehingga mungkinkah anak yang berstatus budak, yang terlahir dari orang tua yang juga berstatus budak, bisa memerdekakan orang tuanya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka dari hadis ini sebenarnya menjadi jawaban apa? Tidak ada satupun kebaikan yang dilakukan oleh anak untuk bisa mengganti kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, sulit bagi anak untuk bisa membalas kebaikan orang tuanya, sangat-sangat sulit. Kecuali kalau anak yang lahir dari tuannya, jadi pemilik budak. Jadi budaknya ini adalah perempuan, pemilik budak itu adalah laki-laki. Kemudian mohon maaf, yang namanya budak di masa sebelum datangnya Islam itu boleh dinikahi, atau bukan boleh dinikahi lagi, boleh dihubungi, dilakukan hubungan layaknya suami istri tanpa harus melewati akad. Dan jangan bawa hukum ini ke asisten rumah tangga. Karena asisten rumah tangga bukan budak. Kalau dulu mungkin bahasa pembantu, sekarang makin keren lagi. Asisten. Masya Allah. Dia memanusiakan manusia, memuliakan status, karena memang akadnya adalah jasa tenaga. Kalau dahulu boleh tuan ini menggauli budaknya tanpa harus melewati akad pernikahan. Nah, ketika budak wanita ini memiliki anak, maka anak ini sebenarnya statusnya akan kembali kepada pemiliknya.
Kalau dia asuh, dia didik tuannya ini, dia angkat anak yang lahir dari rahim budak, dia angkat sebagai anaknya, maka biasanya anak ini jarang akan berbakti sama ibunya, karena menganggap dia sudah berbeda status sosialnya. Saya anak orang yang merdeka, sedangkan ibu adalah status orang yang masih budak. Makanya di dalam hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, awal hadis ya, ketika itu Nabi SAW didatangi oleh malaikat yang menyerupai manusia, yaitu malaikat Jibril ya, alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril menanyakan tentang perkara-perkara agama, di antaranya Islam, di antaranya iman, di antaranya tanda-tanda kiamat. Tapi sebelum tanda-tanda kiamat itu ihsan. Ya, iman, Islam, ihsan. Setelah 3 pertanyaan ini ditanyakan dan Nabi menjawab, ada lagi pertanyaan yang keempat. Matas sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Kemudian Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Kemudian ditanya lagi oleh malaikat Jibril yang ketika itu berbentuk dengan wujudnya manusia, kalau begitu beritahukanlah kepada kami atau kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan di antara tanda kiamat itu adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Artinya budak wanita melahirkan anak dari hubungan tuannya. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Kenapa? Karena biasanya anak yang lahir dari budak dan ini adalah merupakan ayahnya, merupakan ayah biologisnya merupakan orang merdeka, biasanya tidak akan memuliakan ibunya. Maka sekalipun dia lahir dari ayah yang merdeka atau ayah biologis yang merdeka, tetap saja biasanya tidak mau berbakti kepada ibunya karena akan menganggap ibunya ini masih sebagai budak. Maka dari sini kita sekali lagi mendapatkan pelajaran yang sangat penuh hikmah, bahwasanya tidak ada satupun kebaikan yang dilakukan oleh anak untuk bisa membalas kebaikan orang tuanya, ya, tidak ada. Mau dia bangun di tengah malam, tiba-tiba ibunya meminta pertolongan atau ayahnya meminta pertolongannya, apapun kebaikan dan pertolongan yang diberikan dari tenaga, waktu dan harta, tetap saja tidaklah bisa mengganti kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya untuk anaknya. Maka tidak ada satupun yang bisa mengganti kebaikan orang tua. Kemudian ya, hadis yang kedua dari bab ini ya, dari bab yang ke-6, yaitu dari Abu Burdah annahu syahida ya, bahwasanya dia melihat Ibnu Umar wa rajulun. Jadi Abu Burdah ini dia pernah bertemu dengan Ibnu Umar. Kemudian wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait. Ketika itu di momen pertemuan Abu Burdah bersama Ibnu Umar, terdapat laki-laki Yamani yang datang dari negeri Yaman. Yamani ini namanya jinsiyah, penisbatan pada daerah. Yamani berarti orang yang datang dari Yaman. Kalau yang datang dari Jakarta, Jakartiwi atau Betawi. Kalau Padang, Padangi. Nah, ya terakhir ini adalah ya jinsiyah, ya yang menisbatkan kepada daerah. Makanya ada ustadz kita Abu Haidar Sundawi. Sundawi itu berarti dinisbatkan kepada daerah Sunda. Ada dulu imam yang terkenal Al-Khatib Al-Minangkabawi. Berarti dia datang dari Minangkabau. Maka rajulun Yamani berarti seorang laki-laki yang datang dari
Yaman. Berasal dari Yaman. Yatufu bil bait. Dia melaksanakan tawaf di rumahnya Allah, yaitu di Ka'bah. Hamalahu ummahu wara'a dhahrihi, dan dia membawa ibunya di belakang punggungnya. Artinya dia sedang tawaf sambil menggendong. Yaqulu, sambil menggendong dia berkata apa? Innilaha ba'iruha al-mudhallal. Aku ini seperti al-ba'ir, tunggangan dia yang penuh kehinaan. Artinya penuh kehinaan ini apa? Apapun yang mau disuruh sama ibunya dia lakukan. Dia akan kerjakan. Dia menghinakan dirinya di hadapan ibunya. Dia tidak membawa status sosialnya. Oh, saya ini pejabat publik contohnya. Ada di hadapan orang tua tetap ada sebagai anak. Mau sedang bertugas, bekerja, mungkin sebagai seorang dai, seorang guru, lagi mengajar, dipanggil oleh ibu, apapun yang diperintahkan oleh ibu. Apalagi kalau sudah menginjak usia tua. Kadang-kadang sifat orang tua ini kalau sudah berada di usia senja seperti anak-anak sudah. Egonya makin tinggi, nggak mau tahu, yang penting sekarang ya sekarang. Kalau nggak dikerjakan sekarang, akhirnya nanti sedih. Ya, orang tuanya nangis. Makanya banyak orang itu mengatakan ketika sudah mulai di usia senja, kebiasaan orang tua ini akan kembali ke masa anak-anak. Ya apa namanya? Ya manjanya. Ya, kemudian menjong itu apa ya? Suka nangisnya, ya, dan seterusnya, mintanya dan seterusnya. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Ada ngelihat pengen ini mau, ya, lihat itu mau, semua yang pengen dilihat mau aja. Padahal belum tentu dibutuhkan. Makanan dilihat, bawaannya pengen aja, pengen makan. Tapi pas sudah dibeli nggak dimakan. Iya, mau buah masuk kulkas, makanan masuk lemari dia. Tapi pas dibuka udah expired. Artinya sudah dibiarin aja, sudah tidak masalah gitu loh. Ya. Al-mudallal, benar-benar aku ini menghinakan diriku dalam keadaan hina. Apapun yang diperintahkan oleh orang tuaku, aku akan selalu melaksanakan. Itu maknanya, merendahkan, menghinakan diri. Itu artinya apa? Dia layaknya budak. Karena budak itu kan memang hina di masanya. Dia selalu disuruh-suruh, dia direndahkan. Tidak ada budak yang dimuliakan. Maka ibarat anak itu seperti budak, menghinakan dan merendahkan dirinya di hadapan orang tuanya. Summa qala, ya, in uz'irat rikabuha lam uz'ar. Kalau ibuku ini buat panik tunggangannya, ya, maka yang lain tunggangannya akan panik, tapi aku tidak. Maka anak pun harus demikian, memiliki kecerdasan emosional. Anak itu harus memiliki kecerdasan emosional. Terkadang ibu mau, tiba-tiba tidak mau. Terkadang ibu nyuruh, tiba-tiba melarang. Ya. Udah di perjalanan menuju tempat yang dia minta, tapi tiba-tiba minta pulang. Nah, antarkan ibu ke sana. Udah mau nyampe, dibilangnya apa? Nggak jadi, nak, pulang aja. Sudah ikuti. Ya. Kalau yang lain tunggangan mungkin akan panik. Ya. Tapi kalau dia, kata anaknya ini yang dari Yaman apa? Enggak. Aku tidak akan panik dengan apa yang aku hadapi dari tingkah, laku, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh ibunya. Maka anak pun juga harus demikian, memahami. Dia harus berilmu, menguasai kejiwaan. Ya, jangan sampai nanti ngurus orang tuanya malah seolah-olah menjadi beban di dalam jiwanya. Ya, malah tidak terkontrol emosinya, dan ini sering terjadi perdebatan pertikaian antara anak dengan orang tua. Nah, maka anak harusnya pun juga berilmu, ya, di dalam melaksanakan baktinya kepada orang tuanya, karena orang tua itu tidak membutuhkan harta. Ya. Mungkin hanya sebatas ucapan permintaan, tapi pada hakikatnya dia tidak membutuhkannya. Nak belikan ini, nak minta ini, nak minta itu. Padahal sebenarnya apa yang dia ucapkan itu hanya pengen tahu anaknya ini berbakti atau tidak.
tidak kepada orang tuanya, maka hendaknya kita menjadi seperti apa yang diucapkan oleh pemuda atau laki-laki berasal dari Yaman ini, ba'iruha al-mudallal, tunggangan yang dihinakan. Ya. Artinya tunggangan itu apa, Pak? Ya, kalau tunggangan itu kan kita mau ke arah ke kanan, dia ikut. Kita mau ke arah ke kiri, kita pegang pelananya, kita arahkan mau kemana aja. Bahkan kita putar-putarin tuh. Hewan tunggangan putar nggak, Pak? Putar, ya. Maka harusnya demikian. Apapun yang diperintahkan oleh orang tua, hendaknya kita mentaatinya selama bukan di dalam kemaksiatan tentunya. Dan jarang sekali, dan rasanya tidak ada, dan tidak akan pernah orang tua itu memerintahkan anaknya di dalam kemaksiatan. Sekalipun dia pelaku maksiat, mungkin suka minum khamar, suka berjudi, tapi apakah dia akan mengajarkan itu kepada anaknya? Tentu tidak. Orang tua yang berharap anaknya nanti tumbuh besar dalam kesolehan, tentu dia tidak akan mengajarkan keburukan kepada anaknya. Mungkin dia tidak penghafal Quran, banyak terjerumus di dalam kemaksiatan, dia tidak rajin taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dia banyak menyelisihi hukum-hukum Allah, tapi dia tidak mau anaknya melakukan apa yang pernah dia lakukan dari keburukan dan kemaksiatan tersebut, ya. Summa qala ya Ibnu Umar, kemudian pemuda tersebut atau laki-laki tersebut berkata kepada Ibnu Umar. Nah, ini pelajaran yang kita dapatkan diantaranya apa? Ketika kita ingin berdiskusi dan berdialog berkaitan tentang kebaikan dan ketaatan, maka berdiskusilah dengan ahlul ilmi. Ya, jadi kalau kita pengen minta nasihat, pengen berdialog tentang kebaikan, tentang ketaatan, tentang perkara agama secara khusus, maka berdialog dan meminta nasihat arahan dari ahlul ilmi. Sebagaimana laki-laki ini, dia berkata kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, wahai anak Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Abdullah Ibnu Umar. Ataroni jazaituha, apakah kamu sudah melihat bahwasanya yang aku lakukan ini, jazaituha, sudah bisa membalas kebaikan yang dilakukan oleh orang tuaku, khususnya ibunya ini? Ataroni, bagaimana penilaianmu? Nah, ini kita dapat pelajaran lagi selanjutnya. Apa itu Bapak Ibu? Kita kalau pengen lihat ibadah yang kita lakukan ataupun kebaikan yang kita telah laksanakan, jangan kita yang memberikan penilaian. Oh, udah bagus nih, sholatnya udah khusyuk nih, bacaannya udah sesuai dengan tajwidnya. Kalau kita baca Quran rasanya kayaknya sudah sesuai tajwid, udah sesuai makhrajnya, sesuai sifatnya, lancar aja. 1 jam bisa 3 juz. Tapi ketika udah dibacakan di depan guru, di depan orang yang ahlul qiraah, yang betul-betul paham tentang masalah ilmu tajwid, jangankan 1 juz, 1 ayat pun mungkin bisa jadi belum kelar. Ditahsin, ya, subhanallah, ya. Ya, mungkin 1 ayat pun nggak kelar-kelar. Kok repot amat, susah betul nih baca Al-Quran. Memang salah semua, dari makhrajnya, dari sifatnya, dari panjang pendeknya. Kayaknya kalau kita baca ini pendek semua. Subhanallah. Maka ibadah yang kita laksanakan, ya, tidak mengapa kita minta untuk dinilai. Artinya minta dinilai di sini bukan meminta dipuji, tidak. Untuk mengetahui apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan pedoman yang ada di dalam syariat kita atau tidak. Karena betapa banyak amal yang kita rasa itu sudah benar, tapi ternyata keliru. Ya, kita rasa udah benar nih, udah sesuai dengan agama kita. Kita rasa dalam perasaan kita nih, dalam perasaan kita, dalam logika kita, itu kayaknya sudah benar. Tapi ternyata pas ketika ditanyakan, diminta untuk diarahkan oleh ahlul ilmi, oleh ustadz kita, ustadzah kita, tapi ternyata banyak yang keliru, malah banyak kurangnya. Maka demikian yang harusnya kita lakukan. Dari kebaikan yang kita lakukan, yang kita sudah laksanakan, minta untuk dikoreksi. Dan ketika kita dikoreksi, harus mau untuk dikoreksi, mau menerima koreksi nasihat yang sudah diberikan. Ataroni jazaituha,
bagaimana penilaianmu wahai Ibnu Umar? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana penilaianmu? Apakah yang aku lakukan saat ini sudah membalas kebaikan yang dilakukan oleh ibuku? Apa yang dilakukan oleh pemuda Yaman ini? Menggendong ibunya. Dan menggendongnya itu bukan untuk jarak yang sangat dekat dan waktu yang sangat singkat, tidak. Jarak yang sangat panjang dan waktu yang sangat juga lama. Apa yang dilakukan? Tawaf. Dan apakah hanya sekedar berhenti di tawaf kalau dia melaksanakan umroh? Maka tentu tidak, dia akan melanjutkan lagi dengan sa'inya. Dari tempat sa'i juga akan kembali lagi ke tempat tinggalnya, dan ini akan menempuh jarak yang sangat jauh dan akan memakan tenaga yang sangat besar menggendong ibunya. Ya kalau ibunya ternyata di sini kan nggak disebutkan kilonya berapa kilo. Iya kalau beratnya 30 kilo, 40 kilo, ternyata berat lebih dari itu. 60 kilo, 70 kilo, tentu makin berat lagi dan makin besar lagi tenaga yang akan dia keluarkan. Tapi apakah ketika dia menggendong orang tuanya ini, ibunya ini, apakah keluar dari mulutnya kata-kata mengeluh? Maka jawabannya tidak ada. Maka ini yang harusnya juga dilakukan oleh anak. Jangan pernah bermudah untuk mengucapkan kata-kata keluhan, karena orang tua ini makin tua makin panik, makin tua makin sensitif perasaannya. Maka setiap ucapan dan setiap perkataan yang dilakukan oleh anak itu akan betul-betul terasa sangat sensitif oleh orang tua. Maka harus kepada anak untuk terus memperhatikan setiap yang akan diucapkan dan memperhatikan setiap apa yang akan dia lakukan di hadapan orang tuanya. Kemudian apa kata Ibnu Umar? La, sungguh tidak. Ya, la itu artinya tidak. Apa yang kamu lakukan tadi, la, belum bisa, tidaklah dikatakan membalas apa yang telah dilakukan dari kebaikan orang tuamu. Ya. Kemudian summa tawafa Ibnu Umar, ya. Kemudian Ibnu Umar kembali melakukan tawaf, ya. Wala bizafratin wahidah, sungguh yang kau lakukan ini belumlah dikatakan telah membalas kebaikan yang diberikan oleh orang tuamu. Wala bizafrah wahidah, walaupun itu hitungan satu helaan nafas. Artinya yang kamu lakukan ini belumlah membalas kebaikan satu helaan nafas yang pernah dirasakan oleh ibumu tatkala melahirkan dirimu, ya. Satu helaan nafas dari orang tuamu pun juga belum terbalas, apalagi kebaikan, ya, yang telah diberikan oleh orang tua, ya. Yaitu dalam mendidik, dalam khususnya ibu, tentunya dalam mengandung, dalam melahirkan, dalam menyusui, satu helaan nafasnya saja belum tergantikan, ya. Summa tawafa Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar melaksanakan tawaf. Fa'atal maqam, setelah melaksanakan tawaf, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu pergi ke belakang maqam Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maqam di sini adalah bukan kuburan. Ya, maqam ini adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim, sehingga kita bisa melihat kayak kubah kecil warna emas saat ini di dekat dengan pintu Multazam, ya, pintu Ka'bah. Kita bisa melihat kubah kecil warna emas. Nanti kalau kita ngintip, ya, di dalamnya itu kayak seperti terlihat tapak kaki, dan itu adalah besarnya ukuran tapak kaki dari Nabi Ibrahim, ya. Maqam di sini adalah asalnya makan lil qiyam, tempat untuk berdiri. Fasalla rakaatain, untuk orang yang telah selesai melaksanakan tawaf, baik itu tawaf wajib di dalam umroh ataupun juga tawaf sunnah, maka hendaknya mereka melaksanakan sholat di belakang maqam Nabi Ibrahim. Niatnya apa? Niatnya sudah selesai melaksanakan tawaf. Karena diantara amalan setelah kita tawaf sebanyak 7 kali, kita pergi ke belakang maqam Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan kita melaksanakan sholat dua
rakaat. Di rakaat yang pertama kita membaca surat Al-Kafirun. Sah atau tidak salatnya? Enggak sah. Enggak sah. Tiba-tiba Allahu Akbar, qul ya ayyuhal kafirun. Main kafir-kafir aja. Al-Fatihah dulu, baru Al-Kafirun. Malah kalau tanpa Al-Kafirun tapi sudah Al-Fatihah, kira-kira sah atau tidak? Sah. Tapi kalau tanpa Al-Fatihah namun langsung Al-Kafirun, salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Allahu Akbar, qul ya ayyuhal kafirun, langsung Al-Kafirun. Al-Fatihah dulu baru Al-Kafirun. Di rakaat yang kedua, Masya Allah, udah pintar ya. Di rakaat yang kedua kita membaca surat Al-Fatihah lagi. Baru setelah itu Al-Ikhlas. Masya Allah, surat Al-Ikhlas, surat yang paling ikhlas untuk dibaca. Sesuai dengan namanya ya. Baik ya, ini seperti kita melaksanakan sholat qobliyah subuh atau qobliyah fajar. Maka caranya pelaksanaannya sama, 2 rakaat, dan suratnya yang dibaca pun juga sama. Cuman keadaannya yang berbeda, yaitu setelah kita melaksanakan tawaf. Summa qala ya ibna Abi Musa. Kemudian Ibnu Umar adalah ta'ala anhuma berkata kepada Ibna Abi Musa, wahai Ibna Abi Musa, inna kulla rak'ataini tukafirani ma amamahuma. Sesungguhnya dari setiap 2 rakaat yang dilaksanakan akan menjadi tukafiran, mukafirat, yaitu penghapus dosa dari dosa yang pernah dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat 2 rakaat tersebut. Artinya keutamaan 2 rakaat dari sholat tersebut menghapus dosa-dosa yang sebelumnya pernah kita laksanakan. Tapi tentunya yang dihapus di sini adalah bukan dosa besar, namun hanya dosa kecil. Adapun dosa besar bisa kita raih ampunan Allah tabaraka wa taala dengan cara bertaubat secara khusus yang kita kenal dengan taubatan nasuha. Selanjutnya hadis yang ketiga dari bab ini ya. Dari bab yang ke-6 tentang membalas kebaikan orang tua. Dari Abdullah ibn Amr. Nah, ini Abdullah ibn Amr sekarang. Kalau tadi Abdullah ibn Umar, beda perawi. Dia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang laki-laki. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yubayi'uhu 'alal hijrah. Kemudian membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaiat Nabi untuk melaksanakan hijrah. Wa taraka abawaihi yabkiyan. Ketika hendak melaksanakan hijrah atau ketika dia melaksanakan hijrah, yaitu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Ketika dia melaksanakan hijrah ini, dia meninggalkan kedua orang tuanya, abawaihi, kedua orang tuanya, ayah ataupun ibu, dalam keadaan yabkiyan, sedang menangis. Karena ibu kan dan orang tua ayah tentunya tidak mungkin mau melepas anaknya begitu saja tanpa ada status yang dia rasa dijamin anaknya ini dalam keadaan baik, selamat. Pisah aja ke pesantren padahal anaknya itu dijamin makannya, tidurnya dijamin insya Allah aman dan selamat di dalam pesantren. Itu aja pas pisah nangis. Apalagi ini pisah untuk hijrah, yang itu status makannya belum ada jaminan. Mereka kan yang hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membawa banyak bekal, baik itu bekal makanan, bekal uang, harta, bekal pakaian. Bahkan bisa jadi mereka nggak ada sama sekali membawa harta benda mereka, baik itu dari pakaiannya tidak ada, kemudian dari segi makanannya pun juga tidak ada. Makanya orang-orang Madinah, penduduk Madinah yaitu Ansor, tatkala menyambut kedatangan orang-orang muhajirin yang datang di Madinah, mereka menyambut dengan membawa banyak makanan.
membawa banyak pakaian, membawa banyak harta. Karena apa? Karena mereka melihat, tentunya dari kejadian ini kita bisa mendapatkan pelajaran, gambaran bahwasanya orang-orang Ansor ketika itu mereka melihat datangnya sahabat-sahabat mereka kaum muslimin yang hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membawa banyak harta. Makanya orang-orang Madinah, penduduk Madinah ketika menyambut datangnya penduduk Mekah yaitu yang hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam muhajirin, mereka orang-orang Ansor langsung membawa banyak harta, baik itu pakaian, makanan, tempat tinggal, semuanya diupayakan untuk bisa diberikan kepada muhajirin. Ya. Maka tentunya sangat wajar orang tua melepas anaknya di dalam hijrah itu dalam keadaan menangis. Apalagi perjalanan mereka hijrah ini bukan dalam perjalanan aman. Mereka dalam keadaan diburu. Bahkan nyawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai sayembara. Siapa yang mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup ataupun mati, maka mereka akan mendapatkan sekian ratus onta sebagai hadiah sayembara. Lihat nih. Tentunya para sahabat ketika itu dalam keadaan bukan dalam keadaan nyaman dan aman, mereka dalam keadaan dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, bersama sekutunya. Maka wajarlah orang tua ketika melepas anaknya hijrah ketika itu dalam keadaan menangis, ya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahu orang tuanya dari pemuda ini, ya, dia tinggal orang tuanya dalam keadaan menangis, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irji' ilaihima. Pulang. Kembali lagi. Pulang, balik lagi. Padahal hijrah ini kan nilainya apa? Ibadah. Hijrah ini kan nilainya adalah merupakan sebuah ketaatan, ibadah. Meninggalkan tempat yang mereka tidak bisa maksimal beribadah kepada Allah, yang banyak orang-orang terjerumus di dalam kekufuran, menuju ke tempat yang mereka bisa beribadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ke Madinah. Hijrah ini adalah merupakan ibadah penuh kemuliaan. Dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Maka hijrah adalah merupakan ibadah. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki ini? Irji' ilaihima. Pulang. Disuruh kembali lagi, balik lagi, jangan melaksanakan hijrah. Ya. Sudah, enggak usah ikut, balik lagi kepada orang tuamu. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini kalimat yang luar biasa yang diucapkan oleh Nabi. Wa adhikhuma kama abakaitahuma. Jadikanlah mereka kembali tertawa. Pulang, jadikan mereka kembali tertawa sebagaimana kamu sebelumnya sudah menjadikan mereka menangis. Maka anak tidak boleh membiarkan orang tuanya dia tinggal dalam keadaan menangis. Ketika dia meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis, maka jangan dia pergi, jangan dia tinggalkan, ya. Hendaknya dia apa? Jadikan orang tuanya betul-betul ridho. Jangan dia berpisah dalam keadaan orang tuanya sedang berlinang air mata, dalam keadaan menangis. Nah, jangan merantau. Udah dilarang sama orang tuanya, dia tetap pergi merantau. Nah, jangan begini, jangan begitu. Dia tetap meninggalkan orang tuanya dalam keadaan orang tuanya tidak ridho dengannya. Dalam keadaan apalagi orang tuanya sedang menangis karena menyelisihi apa yang telah disampaikan oleh orang tuanya. Maka anak tidak boleh, harus memiliki jiwa yang sensitif. Ketika dia melihat orang tuanya menangis, tenangkan. Jangan bilang apa? Antar tenang sendiri. Oh, Ustaz, orang tua saya kan udah gede. Dia pintar mencari hiburan sendiri. Paling ntar ke kajian, Masya Allah. Jadi hiburan orang tuanya ini hadir ke kajian, luar biasa. Karena kajian ini adalah taman surga, raudhah min riyadil jannah. Insya Allah orang tuanya bakal ketemu lagi sama teman-teman, nanti happy sendiri kok Ustaz. Tidak boleh seperti itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal ini seorang laki-laki yang sedang melaksanakan hijrah, dan hijrah ini adalah merupakan ibadah yang penuh kemuliaan dan keutamaan, besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, sekalipun dia melakukan ibadah yang penuh kemuliaan, ibadah yang penuh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak bisa mengalahkan bakti dia kepada
orang tuanya. Ya, tidak bisa mengganti bakti dia kepada orang tuanya. Maka tentu ini juga menjadi nasihat bagi anak yang ketika itu sedang memilih pasangan. Ajaklah diskusi, mintalah nasihat dan keridhaan serta doa dari orang tua. Ingat, doa orang tua ini adalah diantara doa yang mustajab. Dan ingat, nasihat orang tua ini bukanlah nasihat yang datang dari orang yang baru besar dan tumbuh melewati perkembangan yang ada di dunia ini. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama melewati kehidupan dunia ini. Setiap masalah mereka sudah rasakan. Ya, maka tentu nasihat yang mereka ucapkan ini adalah nasihat yang berangkat dari pengalaman dan nasihat yang berangkat dari ilmu. Maka apapun kita ingin melakukan, mau milih kuliah, mintalah nasihat. Milih pasangan, mintalah nasihat dari orang tua. Mau milih tempat pekerjaan, oh jangan bilang orang tua ini kolot. Dia enggak, ini orang tua zaman old. Kan kita zaman now. Janganlah membeda-bedakan, karena orang tua ini melihat dari ilmu dan pengalaman kehidupan dia, ya. Mungkin secara sistem, secara peraturan dia tidak lagi mengikuti, karena makin kemari makin beragam sistem dan peraturannya, ya. Tetapi dari segi masalah-maslahat, dari segi mudarat, manfaat, tentu orang tua kita ini tahu. Maka apapun yang akan kita kerjakan dan suatu masalah yang hendak kita putuskan, minta arahan dan nasihat dari orang tua, ya. Adhik huma kama abakaitahuma, jadikanlah mereka berdua bisa tertawa sebagaimana sebelumnya engkau telah menjadikan mereka menangis, ya. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, ya. Maka dari sini pun kita mendapatkan pelajaran, ya, bahwasanya menjadikan orang tua itu tertawa itu adalah merupakan bagian daripada ibadah. Kalau tertawa ini kan identiknya dengan lelucon, nggak masalah. Kita kadang-kadang banyak bahan cerita dan guyonan ketika ketemu dengan teman. Pas giliran sama orang tuanya, susah bercandanya. Kayaknya pengen cepat untuk pergi meninggalkan orang tua, ya. Orang tua lagi ngomong ditinggalin. Sampai-sampai orang tuanya mengatakan apa? Nah, ibu belum selesai ngomong, dengarkan. Ini dia diantara etika dan adab yang harusnya dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya apa? Dengarkan sampai kata-kata yang mereka ucapkan itu sudah selesai. Dan ini bagian daripada birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Buatlah mereka tertawa. Artinya tertawa di sini bahagia, baik itu mungkin dengan lelucon, candaan yang kita berikan kepada mereka sehingga mereka tertawa. Yang kedua, dengan sikap dan kata-kata kita berupaya manut dan taat kepada mereka, menjadi anak yang selalu baik di hadapan mereka. Ini akan menjadikan mereka bahagia, dan kebahagiaan orang tua dari sikap dan perkataan yang kita berikan kepada mereka ini bernilai ibadah. Ketika kita berucap dengan ucapan yang baik, menjadikan orang tua kita bahagia, senang dengan ucapan kita, bersikap dengan sikap yang baik dan menjadikan orang tua kita bahagia dengan sikap kita, maka ini akan bernilai ibadah. Ini akan bernilai ibadah. Namun sebaliknya, ketika membuat orang tua menjadi marah, murka sampai mereka meneteskan air mata, maka ini akan bernilai maksiat, kemungkaran, sebagaimana sebelumnya kita sudah membahas hadis, ya, yang disampaikan oleh Ibnu Umar tentang dosa-dosa besar. Di antara dosa besar minal kabair, ya, disebutkan oleh Ibnu Umar adalah apa? Yaitu menjadikan orang tua menangis, wa bukaul walidain minal uquq, dan menjadikan orang tua itu menangis. Tentunya menangis di sini karena menangis marah, menangis kesal, menangis ketidakadanya
keriduan mereka kepada anak-anaknya, baik itu dari segi ucapan yang diberikan oleh anak sehingga membuat mereka menangis, kemudian baik dari segi perbuatan dari anak yang membuat mereka menangis. Artinya perkataan dan perbuatan yang tidak baik, yang tidak mereka ridhoi, yang tidak mereka rilahkan, ya. Maka menjadikan orang tua menangis ini termaksud daripada pembangkangan, kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang anak dan masuk ke dalam kategori al-kabair, dosa besar, sebagaimana hadis yang telah disampaikan oleh Ibnu Umar dari bab yang kelima di pertemuan yang sebelumnya yang pernah kita sampaikan. Selanjutnya hadis yang ke berapa? Yang keempat. Ya, mulai berhitung 1, 2, 3. Hadis yang pertama tentang tidak ada balasan yang bisa membalas kebaikan orang tua kecuali mendapatkan mereka budak kemudian dibeli dan dibebaskan. Kemudian yang kedua, laki-laki Yaman yang membawa orang tuanya tawaf di atas punggungnya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah orang yang membaiat Nabi SAW untuk hijrah dan disuruh kembali oleh Nabi karena dia telah meninggalkan orang tuanya menangis sehingga dia disuruh untuk kembali menjadikan orang tuanya tertawa sebagaimana dia telah menjadikan orang tuanya menangis. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat dari Abi Murrah Maula Ummu Hani binti Abi Thalib. Ya. Dari Abi Murrah pembantunya Ummu Hani, ya. Atau budaknya Ummu Hani binti Abi Thalib, putri daripada Abu Thalib. Annahu raqiba ma'a Abi Hurairah. Abu Murrah ini pernah suatu ketika berjalan bersama Abu Hurairah ila ardihi bil aqiq, sampai ke kawasan yang namanya al-aqiq. Aqiq, ya, ini adalah lembah. Salah satu nama dari lembah namanya al-aqiq. Bismillah. Nah, akik nyampe ke Indonesia jadi batu. Yang penting kalau udah nyampe ke Indonesia nih jadi berkembang lah. Iya. Dan saya baru dapat cerita juga itu buah khuldi. Iya. Lagi-lagi ceritanya cuma ada di Indonesia. yang itu gara-gara buah khuldi tak bisa ditelan oleh Nabi Adam karena teringat bahwasanya itulah merupakan larangan Allah, tapi tak bisa juga dikeluarkan, akhirnya nyangkut. Maka lahirlah jakun-jakun. Subhanallah. Dan buah khuldi pun juga bukanlah nama buah. Iya, buah khuldi. Ini dia penamaan buah khuldi pun juga rasanya ada hanyalah di Indonesia. Khuldi itu artinya kekal. Karena diiming-iming oleh syaitan, jika Nabi Adam memakan dengan istrinya buah ini dari pohon yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan kekal. Itu iming-imingnya syaitan, ya, agar mereka kekal. Tetapi buahnya bukan namanya buah khuldi. Sama seperti burung yang melempar pasukan Abraha, ya, pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha yang berangkat dari negeri Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Apa nama burungnya? Iya, pintar. Iya, pintar salahnya. Iya, ababil ini bukan nama burung. Bukan nama burung, tapi statusnya burung. Mereka itu kita lihat kalau burung berangkat itu kan berbondong-bondong. Yang kiri mereka nggak pernah jalan itu sendiri-sendiri. Kalau burung itu berangkat pindah suatu tempat,
Ya beda lagi kalau nyari makan ya. Ini kan mereka pengen melakukan tugas utama nih. Mereka kalau pengen melakukan tugas utama berpindah tempat, nanti dari satu musim ke musim yang lain kan mereka beda-beda tempat. Kita lihat burung itu kalau berangkat berbondong-bondong, mau yang di kanan, mau yang di kiri, mereka akan berangkat bersama-sama dengan rombongannya. Nah, bersama-sama dengan rombongan berbondong-bondong lah, ini namanya ababil. Tayran ababil, burung yang berbondong-bondong, bukan nama burung ababil. Kita jadinya dikasih pertanyaan lagi. Iya, yang ngerinya takutnya nanti pertanyaan di dalam pelajaran ujian agama. Apa nama burung? Ya burung ababil. Subhanallah. Tidak, itu sifat status burungnya yang mereka berangkat berbondong-bondong. Nah, akik bukan nama batu. Ini nama tempat, nama wilayah ya. Fa idza dakhala ardahu ya. Ketika sudah sampai di daerah tersebut, Abu Hurairah ya, sahabi a'la sautihi, dia mengangkat suaranya dengan setinggi-tingginya. Artinya di sini bukan membentak. Bukan membentak, tetapi suara bahagia. Kita kalau pulang dari perantauan, kemudian tiba-tiba melihat ibu yang sudah menanti di depan rumah kita, padahal masih jauh jaraknya. Kita pengen bertemu tapi sudah terlihat dari jarak yang jauh. Kira-kira kita manggilnya gimana? Suara yang rendah apa suara yang tinggi? Tinggi. Kalau yang rendah maknya nggak tahu. Nggak kedengaran ya. Artinya di sini Abu Hurairah meninggikan suaranya karena senang bertemu dengan ibunya, bukan karena membentak ya, bukan karena membentak. Bi a'la sautihi, a'la, dengan setinggi-tingginya, dengan sekencang-kencangnya dia mengeluarkan suaranya. Dan lihat apa yang dia ucapkan untuk ibunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ummatah. Dia mengucapkan salam ya. Kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Abu Hurairah tatkala bertemu dengan ibunya, dia mengucapkan doa, semoga keselamatan, rahmat dan keberkahannya Allah senantiasa dilimpahkan kepadamu. Maka dari sini pun juga kita mendapatkan pelajaran di antara ucapan yang baik yang diucapkan oleh seorang anak untuk orang tuanya, khususnya ibunya, adalah yang bernilai doa. Mudah-mudahan mak sehat, mudah-mudahan mak panjang umurnya, kuat dalam ketaatan, dimudahkan dalam kebaikan. Doa yang baik ini hendaknya diucapkan oleh anaknya, jangan doa-doa yang buruk. Ya, mak mudah-mudahan mati nanti ninggalin harta banyak ya, warisan. Jangan mendoakan doa-doa yang buruk ya. Maka doakanlah yang baik. Sebagaimana ini kita dapatkan pelajaran, Abu Hurairah tatkala baru berjumpa dengan ibunya, dia mengucapkan doa, yaitu ucapan salam. Taqul, kemudian ibunya menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan demikian pula semoga keselamatan, rahmatnya Allah dan keberkahannya senantiasa dilimpahkan kepadamu. Yaqulu ya. Kemudian lihat ucapan daripada Abu Hurairah. Nah, sekali lagi ini pelajaran untuk doa-doa yang baik yang harusnya banyak diucapkan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Apa kata Abu Hurairah setelah ibunya menjawab salam? Rahimakillah, semoga Allah terus merahmatimu, Bu. Rahimakillah, semoga Allah senantiasa merahmatimu. Jadi kata rahimakallah, rahimakillah ini bukan hanya untuk orang yang sudah wafat. Nah, ini lagi-lagi kita pahamnya gitu. Iya, almarhum, almarhumah ya, kata-kata orang yang dirahmati, baik itu untuk laki-laki atau perempuan, itu bukan hanya kita ucapkan bagi orang yang sudah meninggal. Kita dalam keadaan hidup ataupun meninggal sangat membutuhkan yang namanya rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam keadaan hidup membutuhkan rahmat Allah. Contoh seperti saat ini, kita bisa hadir di majelis ilmu. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, maka kita tidak mungkin kuat melangkahkan kaki kita untuk hadir ke majelis ilmu. Begitupun juga ibadah-ibadah yang lainnya, membaca Al-Quran. Tidak mungkin tangan kita ini kuat mengangkat Al-Quran dan kuat mata ini membaca Al-Quran kalau bukan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesehatan kita saat ini yang ada di badan pun juga datang dari
rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah tabaraka wa taala, maka kita membutuhkan baik dalam keadaan hidup maupun nanti setelah kita meninggal membutuhkan rahmatnya Allah. Maka rahmat itu doa untuk orang yang masih hidup, dan rahmat itu pun juga adalah merupakan doa untuk yang sudah meninggal. Makanya kalau ada doa yang kita ucapkan untuk saudara kita yang sudah meninggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan juga rahmatilah dia. Dan untuk bisa masuk ke dalam surga kita membutuhkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena tidak bisa dengan amal saja. Untuk amal kita meraih rahmat Allah. Dengan rahmat Allah inilah kita akan dimudahkan, diselamatkan daripada siksa api neraka, dan dimudahkan untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka lihat, Abu Hurairah mendoakan ibunya, semoga Allah merahmatimu ibu, rahimakillah, rahimakillah. Dan jangan pula tadi memahami kata rahmat ini mendoakan mati. Aku kan belum mati, belum almarhumah, kenapa didoakan rahmat? Sekali lagi tadi, hidup dalam keadaan masih hidup ataupun juga setelah meninggal dunia, kita semuanya membutuhkan rahmatnya Allah, baik itu di dunia maupun nanti di dalam kehidupan akhirat. Rahimakillah kama rabbaitini sagira, semoga Allah merahmatimu ibu sebagaimana engkau telah memberikan tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Pendidikan, pengasuhan. Iya, tarbiyah itu adalah pendidikan dan pengasuhan, mengasuhnya dengan baik, memberikan pendidikan dengan baik. Maka ini yang harus diucapkan oleh anak. Dia ucapkan kalimat yang baik, dia sampaikan rasa syukurnya kepada orang tuanya. Pak, terima kasih sudah menyekolahkan aku. Engkau sibuk, terbakarlah kulitmu dengan panasnya matahari. Kemudian kulitmu juga selalu memiliki bau udara yang ada di luar. Engkau susah payah di dalam mencari uang untuk bisa mendidikku, membesarkanku, menyekolahkanku. Maka harusnya seorang anak memberikan kalimat tersebut. Ya, dia harus mengakui bahwasanya suksesnya dia saat ini, banyaknya kebaikan yang dia rasakan di dalam kehidupannya saat ini, semuanya itu melewati rahmatnya Allah, kemudian usaha yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Ucapan kalimat ini, ucapan yang diucapkan oleh Abu Hurairah dari kalimat ini tentunya adalah sebuah kalimat yang dapat menjadikan orang tuanya bahagia, ya. Sebagaimana orang tuanya bangga ketika anaknya sukses, begitupun juga harusnya anak bangga ketika orang tuanya berhasil sukses di dalam mendidik dia menjadi orang, menjadi anak yang baik dari akhlaknya dan juga baik daripada ibadahnya, serta baik dalam keadaan status finansial ataupun sosialnya. Rahimakillah, semoga Allah merahmatimu. Kama rabbaitini sagira, sebagaimana engkau telah mendidikku dari kecil, mengasuhku dari kecil. Fataqulu ya bunayya. Nah, dan ibunya pun juga menjawab apa yang diucapkan oleh anaknya, ya bunayya, yaitu Abu Hurairah, ya bunayya, oh hai anakku, wa anta, demikian pula engkau, fajazakallahu khairan, semoga engkau pun dibalas oleh Allah dari apa yang telah engkau lakukan saat ini, kebaikan yang banyak, wa radiya anka, dan semoga Allah pun juga meridaimu. Semoga Allah membalas kebaikanmu dan juga semoga Allah pun meridaimu. Maka ini pun juga hendaknya diucapkan oleh orang tua atas kebaikan yang dilakukan oleh anak. Betul, memang tidak ada satupun kebaikan yang bisa mengganti kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Tidak ada satupun kebaikan yang bisa dilakukan oleh anak untuk mengganti setiap pengorbanan, perjuangan, susah payah, jerih payah, dan kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Tetapi tetaplah ketika orang tua mendapatkan kebaikan dari anak, dia mengucapkan jazakallahu khairan, karena ini adalah diantara sunnah, diantara adab bagi orang yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, hendaknya dia mendoakan kebaikan. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Kalau dia mendapatkan balasan atau kebaikan dari orang lain, balaslah dengan yang sama, yang semisalnya. Tapi kalau tidak, maka doakanlah.
doakanlah sampai seperti dia seolah-olah sudah membalasnya, yaitu membalas kebaikan tersebut dengan doa yang tentunya banyak. Jazakallahu khairan, masya Allah, jazakallahu khairan. Wa radiya anka, dan semoga Allah pun juga meridai dirimu. Wa radiya anka kama barartani kabira, sebagaimana engkau saat ini telah berbakti kepadaku di usiaku yang sudah senja, di usia tuaku. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat indah, saling mendoakan dengan doa-doa yang baik. Baik itu orang tua mendoakan doa-doa yang baik untuk anaknya, begitupun juga anak hendaklah mendoakan dengan doa-doa yang baik kepada orang tuanya. Maka ini yang bisa kita bahas di pertemuan yang sangat singkat ini, mungkin hanya satu bab ini saja yang kurang lebih sudah kita dapat 4 hadis. Semoga pertemuan yang sangat singkat ini, faedah yang mungkin tidak banyak ini, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah semangat kita untuk senantiasa berbakti kepada orang tua, dan juga orang tua pun juga hendaknya berupaya untuk bisa membalas kebaikan-kebaikan anaknya, di antaranya dengan doa ya, dengan doa ya. Maka demikian yang bisa kami sampaikan dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustadz, seringkali jika membaca kisah-kisah Nabi tertulis kisah-kisah Israiliyat ya. Apa hubungannya kisah-kisah tersebut dengan sirah? Apakah sahih ya Ustadz? Nah, pertama, apa itu kisah Israiliyat? Kisah Israiliyat itu adalah kisah yang terjadi di masa lampau, yang dinisbatkan kepada Bani Israel. Israiliyat ya, artinya masa lampau, karena Bani Israel itu adalah bani yang hidupnya sangat jauh daripada masanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari masa Nabi saja sudah jauh, apalagi dari masa kita. Makanya dikatakan kisah-kisah yang lampau yang tidak ada sumber kevalitan dalilnya, itu namanya kisah Israiliyat ya. Dan bagaimana fama mauqifuna, bagaimana posisi kita dengan kisah Israiliyat? Pertama, kita hanya menerimanya, la nusahih wa la nukhti, kita tidak membenarkan dan tidak juga menyalahkan. Artinya kalau memang kita dapatkan cerita-cerita Israiliyat, kemudian di dalamnya bisa kita ambil hikmah-hikmah yang baik, yang itu menambahkan ilmu yang bermanfaat, menambah semangat kita, menambah rasa takut, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa kita ambil dan kita ceritakan. Tidak mengapa kita mengambil dan kita ceritakan. Itu namanya kisah Israiliyat. Jadi kalau ada pelajaran yang baik dari kisah Israiliyat, kita ceritakan, tidak masalah. Tidak masalah. Dan ini diperbolehkan oleh banyaknya ahlul ilmi, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, tatkala beliau pun ditanyakan tentang kisah seperti ini, kisah Israiliyat, atau bahkan mungkin bukan kisah Israiliyat lagi, kisah fiktif yang jelas-jelas karangan manusia zaman sekarang. Contohnya, kalau kita merasa kisah itu dibuat-buat, contohnya kan kadang-kadang orang tua diminta untuk berdongeng ya di malam hari sebelum anaknya tidur. Nah, ini yang hebatnya anak-anak. Kenapa ketika kecil dia betah mendengarkan perkataan orang tuanya, suara orang tuanya sebelum dia tidur, tapi ketika sudah tua, dia sudah dewasa, dia nggak betah lagi mendengarkan suara orang tuanya. Kemana sifat itu? Kemana keadaan itu? Dan kemana kenyamanan tersebut? Harusnya makin tua orang tuanya dan makin besar umurnya si anak, dia harus makin kuat lagi mendengarkan suara orang tuanya. Maka walaupun nanti kita memberikan cerita dongeng yang kita mungkin buat sendiri, contoh seperti apa? Si kancil. Contohnya ya. Maka boleh kita menceritakan, biar anak itu jujur, anak itu tidak berbohong, biar anak itu takut untuk mencuri dan seterusnya. Kalau memang kisah-kisah itu dirasa bisa menjadi pelajaran yang baik untuk anak, maka boleh. Ya, tetapi tentunya sebaik-baik kisah yang kita ambil dan kita sampaikan, itu lebih baik adalah kisah yang valid, yang sudah nyata, dalilnya ada
di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah katakan faqsusil qasas, maka sampaikanlah kisah-kisah. Tentunya kisah itu semuanya sudah lengkap dari awal penciptaan bumi sampai nanti manusia diwafatkan dan dimatikan sampai terjadinya kiamat, bahkan sampai nanti pada hari akhirat. Semua kisah-kisah itu sudah ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih baik kisah yang kita ceritakan adalah kisah-kisah yang valid, yang nyata adanya, yang sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat apa yang harus saya berikan kepada kakak perempuan saya, di mana kakak perempuan saya ini sudah menikah dan rumahnya bersebelahan dengan rumah ibu. Dia suka melawan, tidak bertegur sapa. Ya, gimana cara nasihatin? Kirim broadcast kajian kita hari ini. Iya, video, masya Allah, alhamdulillah ada. Ya, sampaikan watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Di dalam Quran surat Al-Asr Allah katakan watawasau bil haqqi. Bil haqqi itu adalah dengan kebenaran. Watawasau artinya saling memberikan nasihat. Bil haqqi dengan kebenaran. Dan para ulama menerangkan makna bil haqq itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sebaik-baik nasihat itu adalah nasihat dengan Al-Quran dan nasihat dari hadis Nabi SAW, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya Taisir Kalimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan tafsir As-Sa'di. Di dalam tafsir As-Sa'di, yaitu penulis menerangkan makna bil haq, yaitu adalah bil Quran was sunnah. Dengan kebenaran artinya adalah dengan Al-Quran dan sunnah. Maka ajak dia kajian, kemudian share, kirimkan nasihat-nasihat yang bersumber dari dalil-dalil dari wahyunya Allah. Kalau dari dalil tidak menggugah jiwanya, berarti memang hatinya sudah keras. Au asyaddu qaswah, atau bisa jadi lebih keras lagi daripada batu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan daripada sifatnya orang-orang munafik dari Bani Israel di dalam Quran surat Al-Baqarah. Ya, au asyaddu qaswah, karena mereka apa? Sudah berpaling daripada peringatan Allah, tidak pernah membaca Al-Qur'an, tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau nasihat Al-Quran saja tidak diterima, maka jangan harapkan nasihat kita ini akan diterima. Perkataan Allah ini, perkataan Tuhan kita, perkataan Malikin Nas, Ilahin Nas, Rabbin Nas, perkataannya Rabb manusia, Tuhannya manusia, Rajanya manusia, pemiliknya manusia saja tidak diterima, apalagi perkataan kita yang sesama budak, sesama manusia. Maka tentu bagaimana cara memberikan nasihat? Ya sudah, kirimkanlah nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan ajak ke kajian, karena kajian ini adalah merupakan taman surga. Setidaknya dia tenangkan dulu hatinya dengan ilmu, dengan taman surga, baru setelah itu dia mulai untuk meresapi ilmu yang dipelajari di dalam taman surga tersebut. Ajak dia di dalam kajian, kirim nasihat-nasihat yang ada dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang terakhir adalah doakan, karena Nabi SAW mengatakan doa yanfa' mimma nazal wa mimma lam yanzil, sesungguhnya doa itu bermanfaat dari apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Yang sudah terjadi saat ini dia membangkang kepada orang tuanya, yang belum terjadi apa? Dia berubah menjadi anak yang berbakti. Maka berdoalah agar keadaan yang sudah terjadi ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaikum ya bid-du'a ya ibad, fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan teruslah kalian meminta pertolongan kepada Allah dengan doa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa ini bisa merubah takdir. Sebagaimana pendapat ini kuat, pendapat yang dikuatkan dan dipilih oleh Al-Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad hafidhahullah ta'ala, bahwasanya beliau mengambil pendapat bahwa doa itu bisa merubah takdir. Apa perbedaan dan persamaan dari orang tua mertua dan orang tua dari kita? Mertua dari suami, orang tua suami dan orang tua kita, sama-sama orang tua. Tidak ada kedua-duanya orang muda. Orang tua, sama-sama orang tua. Wajib atau tidak kita berbakti kepada mereka? Wajib. Tetapi seorang istri tatkala dia sudah menikah, maka statusnya adalah menjadi
miliknya suami, ya, milik suami. Sehingga dia harus mendahulukan baktinya kepada suaminya daripada baktinya kepada orang tuanya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Unzuri aina anti minhu." Perhatikanlah keadaanmu nanti di akhirat dari suamimu. Huwa jannatuki au naruki. Karena sesungguhnya suamimu bisa menjadi pintu surgamu atau bisa menjadi neraka untukmu. Yaitu artinya apa? Berbakti. Kalau istri berbakti kepada suami, maka dia akan dimudahkan untuk bisa masuk ke dalam surga. Bahkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cukup dia melaksanakan yang wajib-wajib, salat, puasa, kemudian menjaga kemaluannya tatkala ditinggal suami dari luar rumahnya. Artinya ketika suami tidak berada di dalam rumahnya, dia menjaga dirinya, kehormatan dirinya. Dia melakukan yang 3 ini. Kemudian ditambahkan lagi 1, yaitu mentaati perkataan suaminya. Selama tentu perkataannya itu adalah di dalam kebaikan, di dalam ibadah. Ketika dia melakukan 4 perkara ini, maka istri akan apa? Dimudahkan untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia mau, pintu surga yang 8. Ya subhanallah. Maka sekarang gini, ketika seorang istri sudah menjadi istri, ya, seorang wanita, putri atau wanita sudah menjadi istri, maka dia wajib mendahulukan taatnya kepada suaminya dibandingkan taatnya kepada orang tuanya. Tapi berbeda tentunya. Seorang suami tetap dia harus apa? Mendahulukan perhatian dia kepada orang tuanya. Makanya inilah hikmah kenapa kok memilih pasangan itu yang baik agamanya. Ya, kalau untuk pilih calon istri 4 kriterianya. Tapi kalau calon suami 1 agamanya. Kalau kita ridho dengan agamanya, kita melihat agamanya baik, maka tentu akan banyak kebaikan yang akan kita dapatkan setelah pernikahan. Dan tentunya suami yang baik agamanya, dia tidak akan menghalangi istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Maka ini adalah diantara hikmahnya kenapa harus memilih calon suami yang baik agamanya. Dia akan selalu mendukung istrinya di dalam kebaikan, dan bahkan tidak sedikit daripada menantu yang dia mengajak tinggal bersama dirinya, orang tua daripada istrinya, mertuanya. Tinggal dia melayaninya sebagaimana dia melayani orang tuanya, dia berbakti kepada mertuanya sebagaimana dia berbakti kepada orang tuanya. Intinya suami yang baik tentu dia akan memuliakan istrinya dan memuliakan kedua orang tua dari istrinya. Ya. Nah, ini apa yang harus didahulukan? Mertua atau ibu? Tentunya kalau kita sudah saat ini menjadi milik suami, yang kita dahulukan itu adalah mertua. Mana yang membahagiakan suami? Jangan lihat mertua atau orang tua kita, tapi lihat mana yang membahagiakan mana yang diridhoi sekarang sama suami. Kalau memang ternyata yang diridhoi oleh suami itu adalah saat ini kita mendahulukan orang tuanya, maka dahulukanlah dulu orang tuanya, baru setelah itu baru setelah itu kita berbuat baik kepada orang tua kita. Ya, lihat mana yang diridhoi oleh suami kita, mana yang patut kita taati. Jika sang suami melarang istri untuk mengkaji ilmu, nah ini dia pentingnya suami yang baik agamanya. Kalau suaminya baik agamanya, tentu dia tidak akan menghalangi istrinya daripada banyaknya kebaikan. Nah, ini diantara keadaan mungkin saat ini suaminya tersebut belum baik dari segi agamanya, atau mungkin sudah baik tetapi karena khawatir kalau nanti banyak fitnah yang akan tertimpa untuk istrinya. Ya, takut nanti ketemu dengan circle ummahat yang suka healing yang kadang-kadang kan ummahat ini juga suka habis kajian lebih lama lagi dia di luar, bukan di tempat kajian. Di mana? Masya Allah, ya, tempat makan, restoran, jalan-jalan, shopping, healing, subhanallah. Mungkin bukan karena majelis ilmunya yang dilarang, cuman karena lamanya pulangnya ini yang dilarang. Coba pegang wajahnya suami, dekatkan wajah kita dengan wajahnya dan katakan, "Pak, aku pergi hanya sebentar kok, 1 jam 30 menit." Sesuai yang tertulis di flyer. Habis itu
segera pulang, Pak. Segera pulang. Dan ini untuk kebaikan diriku, karena ketika aku mendapatkan ilmu, aku akan mudah untuk bisa menjadi istri yang soleha, dan juga akan mudah mendapatkan generasi-generasi yang soleh dan soleha. Karena kesolehan ini tidak bisa kita dapatkan tanpa ilmu. Maka biasanya bukan karena majelis ilmunya, cuman karena setelahnya ini lama pulangnya 5 jam. Padahal kajiannya cuma sejam, tapi pulangnya bisa sampai sore. Kajiannya padahal duha. Iya, kajiannya padahal cuman di waktu duha, tapi pulang-pulang di waktu entah sampai kapan dia pulang. Sampai suaminya bilang terserah, mama mau pulang. Sampai suaminya bilang seperti itu. Beneran nih Pak, terserah. Malah nanya lagi, udah dibilang terserah. Itu ancaman itu. Itu ancaman. Makanya sekarang ini kalau sudah selesai kajian, segeralah pulang. Kemudian yang kedua, tunjukkan perbedaan kita setelah kajian. Kadang-kadang inilah yang mungkin dikecewakan oleh suami kita. Sudah sering ngaji, tapi kata-katanya masih belum lembut di telinga suami. Sudah lama ngaji, tapi sikapnya tidak tambah lembut di hadapan suami. Suami mau makan, kalau dulu mungkin sepiring berdua, suap-suapan, sekarang udah pakai tunjuk-tunjuk aja. No Pak, nasi, lauk, ambil sendiri. Ya gimana, suami ini akan makin tambah sayang, tanpa mengizinkan kita untuk melakukan banyak kebaikan, sedangkan kebaikan-kebaikan yang sudah diizinkan oleh suami tidak memberikan efek, tidak ada perubahan yang baik. Maka tunjukkanlah dengan ilmu yang kita telah pelajari adanya perubahan yang baik. Dan yang terakhir, jika ada seorang anak yang meninggalkan ibunya karena suatu hal yang bagi anak tersebut adalah jalan terbaik bagi keluarga kecilnya, namun ibunya tidak mengizinkannya hingga ibunya menangis, ya. Lalu sampai dengan ibunya wafat, anak tersebut tidak bertemu dengan ibunya karena jarak yang sangat jauh. Apakah yang dilakukan anak tersebut termaksud dosa besar? Jawabannya iya. Tadi sebagaimana yang sudah kita pelajari, apa yang engkau cari? Rezeki. Rezekimu itu ada di hadapanmu, yaitu adalah pintu surga. Bukankah yang kita cari ini rezeki yang paling mulia apa? Surga. Rizqun karim, rezeki yang penuh kemuliaan, apalagi surga. Dan surganya anak itu ada di orang tuanya. Dan sekali lagi, kebahagiaan orang tua itu bukan dari banyaknya harta yang terus diberikan setiap bulan sebagai uang jajan, uang belanja. Orang tuanya tidak. Mungkin dia makan walaupun dia sudah tua, dan anaknya dia lihat kelaparan dan dia pun juga dalam keadaan lapar, penuh kekurangan, tetap saja makanan yang ada di tangannya ini akan dia berikan kepada anaknya. Dan nanti kisahnya akan kita pelajari di riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada seorang ibu yang dia membutuhkan makanan, dan Aisyah memberikan apa? 2 kurma. Dan 1 kurma sudah dia bagi kepada anaknya, dan satunya lagi mau dimakan oleh ibunya. Tapi ternyata anaknya masih merasa kekurangan, dan apa yang dilakukan oleh ibunya? Dia bagi lagi untuk anaknya, dan tidak ada satupun yang dimakan oleh ibunya. Jadi ibu tuh sampai ada harta yang dia miliki, semuanya dia akan kasih ke anaknya. Dan berbeda dengan anak, ya. Karena ibu ingin melihat anaknya bahagia dengan hartanya. Tapi sekarang ini bukan harta bisa membahagiakan orang tua, tidak. Kalau mungkin anak bisa bahagia dengan harta orang tuanya, tapi tidak sebaliknya. Orang tua tidaklah meraih kebahagiaan dengan harta anaknya. Maka ini harus diperhatikan oleh anak. Kalaulah memang ini sudah terjadi, qaddarallah wa ma syaa fa'al, hendaknya dia terus meminta ampunan kepada Allah, dan teruslah dia doakan doa-doa yang baik untuk orang tuanya, dan dia saat ini berbakti kepada saudara-saudara orang tuanya. Karena diantara bentuk bakti kita kepada orang tua adalah berbakti kepada saudara orang tua, atau berbakti kepada teman-teman baik dari orang tua kita. Dan ini nanti insya Allah akan ada pembahasannya, bagaimana kalau orang tua sudah meninggal tapi kita bisa mendapatkan pahala berbakti terus kepada orang tua. Maka kalau qaddarallahu ma syaa fa'al, orang tuanya sudah meninggal, maka berlaku baiklah dia, bersikap baiklah dia kepada saudara-saudara orang tuanya, dan juga teman-teman dekat dari orang tuanya. Dan dia terus memperbanyak amal soleh, karena kebaikan yang dia lakukan pahalanya bukan hanya mengalir untuk dirinya sendiri, tetapi juga akan mengalir untuk kedua
orang tuanya, dan teruslah terakhir dia doakan ampunan untuk dirinya dan kedua orang tua sebagaimana doa yang ada di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 41. Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri majlis ilmu kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.